Halo Kak Esther, halo Kak Karen. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik semuanya. Wah, adik-adiknya udah siap ya? Udah semangat loh, Udah Kak. semangat tuh. Kita langsung mulai aja deh, Kak. Wah, Tanpa banyak-banyak, kita langsung menyanyi lagu apa nih, Kak Lagu Sivan? apa tuh ya Kak? Yang ada yang tinggi, Tinggi. ada yang dalam, Ada yang dalam, ada yang indah. ada yang indah. Adiknya pasti tahu. Adiknya tahu, kakak tahu nggak Kak? Tahu lah, pastilah. Coba deh Kak Karen. Kak Karen ini pasti juga lebih tahu nih. Ayo Kak Karen, kita nyanyi lagu setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan dong ya Pakai Kak gerakan, Sivan ya. Kak. Karena sudah semangat Iya. banget nih ya mulainya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya Kak, udah semangat adik-adik. Udahlah, Kak Esther udah semangat banget Udah nih. siap. Kita langsung lanjut aja Kak Sivan ya. Tapi kita harus doa dulu Kak. Oh iya Kan itu betul. penting Kak. Oh iya, kita Sebelum nyanyi apa nih, lebih Kak, sebelum semangat doa nih, lagi, Kak? Segala puji. Oh segala puji. Yuk sikap doanya yang baik ya adik-adik ya. Kita mau memulai, sebelum kita mau berdoa kita nyanyi lagu Segala Segala Puji. Puji. Segala puji, hormat, suka, syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Ikutin Kak Esther berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarlah sekarang kami mau menyiapkan hati untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya, supaya hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ah, Kita sudah doa Kak. udah. Harus Terus lebih kita, semangat lagi. oh masih dong, pasti dong Kak Sivan. Ya jadi kita sekarang mau nyanyi apa Kak? Itu loh, ini nyanyiannya nanti ada hubungannya sama firman Tuhan. Oh, tentang kehebatan Tuhan gitu ya Kak? Tentang keajaiban Tuhan. Keajaiban Ada Tuhan. lagunya yang ada ajaib-ajaibnya begitu Kak Sivan. Apa yang ada ajaib-ajaibnya tuh Yesus ajaib Nah, Kak. betul, 100. Kita mulai ya. Oh, Ayo kita Kak mulai. Karen, kita nyanyi lagu Yesus Yesus ajaib. ajaib. Adik-adik semua pasti ingat kan gerakannya kan? Ingat. Bangkit berdiri semuanya, kita melakukan gerakan dengan menyanyikan lagu Yesus Yesus ajaib. ajaib. Jempolnya dikeluarin dulu ya adik-adik ya. Yesus ajaib,
Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai habis ragaku dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita sudah memuji Tuhan ya Kak. Udah. Yesus keajaiban Tuhan ya Kak. Betul. Sekarang berarti kita apa dong Kak? Saat yang terpenting Mendengarkan firman Tuhan. Adik-adiknya, kita mau mulai ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji apa nih Kak Simon? firman Tuhan. Firman Tuhanku dengar. Yuk, kita bangkit berdiri lagi. Sikap doanya yang bagus. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya itu ke kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau bukakan hati kami agar kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, kakaknya pasti udah siap nih yang dengerin firman nih. Kita panggil ya. Firman siapa ya? 1, 2, 3. Kak Caca. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Nah, sekarang waktunya kita untuk dengar firman. Gak ada yang main-main lagi, duduk yang manis, buka telinganya, kita mau dengar firman Tuhan. Nah, dari awal bulan kita dengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus melakukan mukjizat ya. Yang pertama, air menjadi air anggur. Terus hamba seorang perwira disembuhkan. Terus ada siapa lagi? Ada orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya disembuhin sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau lanjut ceritanya ya. Setiap Tuhan Yesus pergi menyampaikan firman Tuhan, banyak orang yang ikut ya bergerombol mau dengerin firman Tuhan. Gak cuma itu doang, banyak yang bawa orang sakit minta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Semua banyak yang ikut. Setelah
Yesus selesai menyampaikan firman, Yesus ngomong ke murid-muridnya, "Aku mau pergi ke seberang." Naik perahu menyeberangi danau Galilea. Nah, mereka mau nyebrang. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu ada yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Jadi mereka udah biasa berlayar di Danau Galilea. Mereka sering mencari ikan di sana, nangkap ikan di sana. Jadi udah biasa untuk berlayar di Danau Galilea. Mereka siapin perahunya. Oke, Yesus, oke guru, udah siap perahunya. Yuk, naik. Oke, akhirnya Yesus bersama murid-muridnya naik ke perahu. Mulai deh mereka berlayar. Seperti biasa, mereka udah kenal keadaan Danau Galilea. Ombaknya, anginnya, mereka udah kenal banget. Jadi mereka nggak khawatir. Mereka mulai perjalanan. Tapi di tengah-tengah perjalanan, murid-muridnya Yesus ini mulai merasakan ada tiupan angin. Tiupan anginnya semakin kencang, lama-lama makin kencang. Mereka bingung, mereka nggak pernah merasakan angin yang seperti ini. Walau dia udah lama jadi nelayan, tapi nggak pernah ngerasain angin seperti ini. Anginnya makin kencang. Bukan aja angin yang kencang, tapi ombaknya mulai makin kencang. Perahunya mulai goyang-goyang. Perahunya goyang ke kiri, goyang ke kanan. Ombaknya juga makin kencang. Ternyata apa adik-adik? Ada badai yang datang. Angin yang kencang, ombak yang kencang. Mulai goyangin perahu mereka. Mereka mulai takut. Aduh, gimana nih? Kok tiba-tiba terjadi seperti ini? Mereka belum pernah mengalami seperti ini selama menjadi nelayan. Terus mereka mulai tambah takut lagi adik-adik. Kenapa? Karena ombaknya kencang, air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Nah, kalau airnya masuk terus, perahunya penuh, kenapa adik-adik? Bisa tenggelam. Mereka cari cara. Aduh, gimana ya? Ayo keluarin airnya. Tapi karena ombaknya terlalu kencang, gak bisa. Perahunya udah mau mulai penuh air. Akhirnya mereka ketakutan, panik. Harus apa nih? Nah, karena udah gak tahu harus berbuat apa, murid-murid Yesus baru ingat. Tadi yang naik perahu bareng mereka siapa? Ada Tuhan Yesus. Di mana ya Tuhan Yesus? Coba nih kakak tadi kan ada tampilin gambar. Adik-adik lihat lagi gambarnya. Tuhan Yesusnya ada di mana? Coba perhatiin gambarnya. Ada di mana? Udah perhatiin? Udah ketemu Tuhan Yesusnya ada di mana? Nah, ternyata Yesus lagi tidur di bagian belakang perahu. Nah, saat murid-muridnya lihat, mereka langsung bangunin. Yesus, guru, bangun. Ada badai dan kita mau tenggelam. Kira-kira Yesus ngapain ya? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Adik-adik siapin Alkitabnya. Buka di Markus. Udah ketemu? Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Kita baca sama-sama. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Apa adik-adik? Yesus bangun lalu bilang ke angin dan ombak di danau itu, "Diam, tenanglah." Terus apa yang kita baca tadi? Tiba-tiba semuanya tenang. Anginnya pergi, ombaknya tenang. Seperti biasa. Hebat gak? Tuhan Yesus kasih perintah, langsung nurut. Badainya hilang. Murid-muridnya ngeliat, kaget. Mereka belum pernah melihat hal yang seperti itu. Ya, terus kita baca lagi lanjutannya. Yesus ngomong apa? Di ayat selanjutnya, ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Yesus bilang, "Kok kalian takut? Kok kalian gak percaya?" Murid-murid Yesus kan udah lihat. Ya, air menjadi air anggur.
yang sakit disembuhkan, banyak mukjizat yang udah mereka lihat. Tapi kalau ngalamin badai kok takut? Gak minta pertolongan Yesus, cari cara sendiri dulu. Nah, Yesus mau ngajarin murid-muridnya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Angin dapat perintah dari Yesus pergi. Ombaknya jadi tenang. Nah, murid-muridnya belajar bahwa Tuhan maha kuasa. Mereka percaya sekarang. Adik-adik, kita juga udah dengerin firman. Ya, dari adik-adik masih kecil sampai adik-adik gede. Adik-adik dengar firman Tuhan. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Percaya bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa. Ya, Tuhan Yesus dapat perintah, bisa merintahin semuanya dan nurut. Ya, kayak angin tadi dan ombak, murid-muridnya gak bisa apa-apa. Tapi sekali Tuhan perintahkan semuanya tenang. Nah, Tuhan kita itu luar biasa adik-adik, ajaib. Tuhan kita maha kuasa. Yang perlu kita lakukan adalah percaya. Dan gak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan kita maha kuasa. Kalau adik-adik mengalami masalah, ya badai. Kayak murid-muridnya tadi. Adik-adik jangan takut. Tapi ingat, oh Tuhanku, Tuhan Yesus maha kuasa. Aku gak mau takut. Apa yang adik-adik lakukan? Berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Dan percaya. Maka Tuhan Yesus nanti suruh, masalah pergi. Nah, masalahnya pergi. Kita jadi pemenang. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Ya, Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita pasti jadi pemenang. Karena Tuhan kita maha kuasa. Hari ini kita belajar kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi kita nggak perlu takut. Oke adik-adik, firman kakak sampai di sini. Sekarang simpan Alkitabnya. Kita mau siapin sikap doanya, kita mau berdoa sama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau selalu menjagai dan melindungi kami. Juga setiap masalah yang kami hadapi, Engkau dapat menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, udah denger nih, udah nyanyi, udah memuji Tuhan, udah denger firman. Nah, sekarang Kak Alan mau aktivitas nih. Sebelum aktivitas, adik-adik yang mau tulis untuk sekolah, siapin bukunya sama alat tulisnya. Ditulis di tanggal 28 Februari 2021 dengan judul Yesus meredakan angin ribut. Kakak ulangin lagi ya. Tanggal 28 Februari 2021, judul Yesus meredakan
angin ribut. Bahannya Markus 4 ayat 3 sampai 41. Kakak ulangi, bahannya Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, sekarang ayat masnya nih. Ayat masnya kita buka nih Alkitabnya. Di Wahyu 15 ayat 3. Kakak ulangi lagi. Wahyu 15 ayat 3. Yang berbunyi, kita ambil yang tengah-tengahnya saja ya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa. Kakak ulangi lagi nih. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa. Nah, ini kan kakak panjang nih. Ini kakak untuk beri kelas Yudea dan Betania. Untuk kelas Yerusalem sama Galilea, kakak pendekin. Kalau untuk kelas Yerusalem dan Galilea, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Itu aja. Kalau kakak ulangi lagi untuk kelas Yerusalem dan Galilea, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nah, ayat masnya sudah. Sekarang aktivitasnya nih. Adik-adik siapin kertas ukurannya 5 kali 5 cm. Mau warna boleh, mau putih boleh. Ini kakak ambil yang warna putih. Dan yang warnanya 6 kali 6. Beda 1 cm. Yang ini untuk kelas Yerusalem dan Galilea bikinnya 4. 4 tulisannya ini kelas Yerusalem atau Galilea. Terserah adik-adik, kalau kelas Yerusalem, Yerusalem. Kalau kelas Galilea, Galilea. Terus keduanya Wahyu 15 ayat 3 yang bunyinya yang seperti kakak sebutin tadi, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang putih yang kecil, yang 5 kali 5 cm sama 6 kali 6 cm, ini warnanya ditempelin ini aja. 4-4-nya ditempelin. Lalu ditempelin, udah jadinya seperti ini. Yang seperti kakak tunjukin tadi. 4 ya. Nah, setelah itu siapin lagi 1 kertas panjang 20 cm kali 6 cm sininya. Lalu ambil salah satu ini aja. Nah, ukurannya jadi pas 6 cm. Nah, setelah ini lipat. Setelah dilipat, nah, setelah dilipat bagian sini nanti dikasih, ini kan ada 4 nih. Untuk kelas Yerusalem dan Galilea ada 4. Jadi setiap ini nanti dibikin 1 cm, jarak sini 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nanti ada 4 lipatan. 1, 2, 3, sama 4 yang ini satunya. Jadi untuk kelas Galilea, kakak peragain, saya tempel, kakak tempel nih. Yang pertama,
tempelnya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ditempelin di sini. Dah, lipatan yang ini setelah itu dinaikin satu lipatan. Lipatan yang kecilnya ambil ayat 15 ayat 3. Boleh pakai double tip atau boleh pakai lem. Terserah adik-adik, ada di rumahnya ada apa. Nah, setelah yang kecil ini ditempelin lagi seperti ini. Lalu lipat lagi yang 1 sentinya lagi yang ke atasin itu Wahyu. Wahyu kita tempel, ikutin lipatannya. Wahyu. Yang terakhir kelas adik-adik, Yerusalem atau Galilea. Nah, lipatan yang terakhir ini paling atas nih. Nah, sudah jadi begini. Adik-adik, jangan lupa kasih kertas jarak 6 cm, panjangnya 6 cm. Seperti ini adik-adik. 10 cm, maaf, 10 cm. Lebarnya 2 cm atau 2 cm lah. Terus dilipat begini. Lipatnya ikutin besarnya ini. Nah, setelah itu buka. Beri lem atau double tip. Bagian sini yang paling bawah, paling belakang sini kan ada putih, ini bagian belakangnya. Yang tadi yang ditempel sama yang pertama kali nih. Nah, bagian sininya ikutin begini aja. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, ini untuk kelas Yerusalem dan Galilea. Kalau untuk Yudea dan Betania, cuman lebihin satu lagi. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Yudea, Betania, Wahyu 15 ayat 3. Ayatnya bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang terakhir kalinya, ini adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nah, jadi ini yang ditempel dulu, baru yang kedua ini, ketiga ini, 4 ini, yang kelimanya baru kelas Yudea atau Betania. Nah, setelah udah ngerjain semua ini, kalian minta tolong sama papa atau mama, foto dan upload ke Instagram di tag Tabernacle Family Junior. Dan juga jangan lupa beri hashtag aktivitas TFJ. Sampai di sini adik-adik. Bye-bye.